Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Siang, Pak. Selamat siang semuanya. Kalian ini angkatan berapa? Angkatan 20, Pak. 2020 ya? Iya. Oh. Berarti ini semester 2 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sambil menunggu sebentar aja untuk yang barusan masuk ya. Oke, jadi karena sebagian besar, rasanya 90%, 95% kalian sudah masuk semua, jadi kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Jaka, ya. Untuk mata kuliah psikologi klinis ini, nanti ke depan yang akan mengampu atau mengajar, itu dosennya ada 3, ya, yaitu saya, ya, Jaka, kemudian Pak Happy yang kedua, dan yang ketiga adalah Bu Tina. Ya. Nah, ya, kami berharap sebagai mata kuliah yang istilahnya itu mata kuliah yang termasuk mata kuliah dasar ya, mata kuliah awal, kalian benar-benar bisa mengikuti dengan baik, ya, karena ini akan menjadi dasar bagi mata kuliah yang selanjutnya, ya, dan siapa tahu nanti ke depan kalian berminat di bidang psikologi klinis, ya. Jadi seperti kita tahu, kita punya beberapa bidang minat, ya, yaitu psikologi klinis, psikologi industri, ya, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan psikologi sosial. Ya. Nah, semoga setelah Anda mengikuti perkuliahan psikologi klinis ini, kalian semua nanti ke depan banyak yang menyukai bidang minat psikologi klinis. Ya. Saya rasa itu pendahuluan dari saya. Kemudian jadi nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, pokoknya yang ngajak bisa saya, bisa Pak Evi, bisa Bu Tina, begitu ya. Nah, kita ada WA group, nah, kalau ada apa-apa Anda juga bisa bisa chat di grup, tidak apa-apa, ya. Nah, supaya komunikasi kita tetap berjalan dengan baik, ya kan. Kemudian di luar perkuliahan pun maksudnya tidak apa-apa ya menggunakan WA group, tidak apa-apa, ya. Gitu. Kemudian selama proses perkuliahan ini juga nanti kalau ada apa-apa, karena mungkin saya sudah menjelaskan, mungkin saya juga tidak lihat ya, tidak lihat kalau misalnya ada yang mau bertanya atau boleh melalui chat atau boleh langsung tanya aja. Ya, kalau tanya langsung mungkin lebih bagus karena suaranya langsung dengar. Kadang kalau chat itu enggak, ketika misalnya saya screen misalnya, gitu. Ya lebih baik langsung tanya aja. Itu. Kemudian nanti, oh ya, nanti kita sampai dengan akhir mata kuliah ini seperti biasa akan ada 2 kali ujian kan, ya, UTS dan UAS. Sebelum UTS itu ada 2 tugas seperti biasa, ya. Dan setelah UTS atau sebelum UAS itu antara UTS dan UAS juga ada 2 tugas. Gitu. Ya. Kemudian ya prosentasenya untuk nilai tengah semesternya itu yang 25% tugas, 50% nilai tugas, ya.
Jadi tugas pertama 25, tugas kedua 25, kemudian UTS-nya 50. Itu nilai tengah semester. Dan kalau nilai tengah semester yang kedua itu juga sama, 25% tugas, tambah 25% lagi tugas yang berikutnya, tambah 50% UAS. Nah, NAS-nya nilai tengah semester pertama ditambah nilai tengah semester terakhir bagi 2. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kalau untuk pelaksanaan tugas-tugas juga kalian bisa. Yang penting rajin mengumpulkan lah, ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Ya. Supaya nilainya tidak kosong, ya. Nah, setelah itu, apakah sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi hari ini? Tidak ada ya, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, waktu-waktu boleh bertanya. Ya. Oke. Kita akan masuk materi hari ini, ya. Materi hari ini tentang sejarah, ya. Ini akan saya rekam dulu. Ya, oke. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang sejarah psikologi klinis. Ya, tentunya dimulai dari apa itu psikologi klinis, ya, pengertiannya seperti apa, gambaran umum seorang psikolog klinis itu seperti apa, gitu ya. Oke, ini saya akan mulai share screen. Ya, semua sudah melihat layar saya ya. Oke, di kontrak kuliah sudah ya tentang nilai-nilai. RPKPS bisa Anda download di Bella, ya. Kemudian untuk presensi juga sudah dibuat di atas ya, di atas sendiri itu di bawah kontrak, sorry, di bawah RPKPS. Ya. Itu materi hari ini ya, yang hari ini yang akan saya berikan pada Anda juga sudah ada di Bella, tinggal di download aja. Ya. Saya rasa itu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana itu psikolog klinis. Ya, untuk memberikan gambaran ke Anda, kalau Anda tahu gambaran tentang psikolog klinis, maka mungkin Anda akan sedikit banyak nanti akan tahu sebagai pengantar ya hari ini, Anda akan tahu, oh psikologi klinis itu berarti belajar tentang apa sih? Ya, ini, jadi ini kita bermain membayangkan ya. Jadi coba kita semua bayangkan, ya, Anda sebagai sarjana psikologi, ya, misalnya nanti Anda itu sudah lulus begitu, sebagai sarjana psikologi, diundang oleh sebuah stasiun radio untuk menjadi narasumber ya, dalam acara talk show dengan judul Abnormalitas. Ya, bagaimana mengatasinya? Jadi stasiun radio tersebut tahu kalau Anda sebagai seorang lulusan sarjana psikologi, gitu ya, maka dia meminta Anda sebagai narasumber, ya, pembicara begitu,
ya, dalam acara talk show-nya dia yang berjudul abnormalitas. Bagaimana? Nah, setelah Anda kasih materi begitu kan, terus pada saat sesi tanya jawab, setiap penelpon mengajukan satu pertanyaan dan Anda diminta memberikan jawaban ya, dari perspektif psikologi. Nah, yang penting harus Anda ingat di sini adalah ingatlah bahwa Anda tidak boleh asal menjawab karena Anda berada dalam situasi saat apa yang Anda katakan bisa berdampak besar bagi hidup orang. Jadi, yang mendengarkan banyak, gitu. Dan apa yang ditanyakan oleh masyarakat pendengar radio tersebut kepada Anda itu nanti akan terkait dengan hidup mereka, kondisi psikologis mereka. Sehingga Anda juga tentunya diharapkan harus berhati-hati di dalam menjawab setiap pertanyaan. Mengingat ini berhubungan dengan hidup seseorang. Nah, penelpon pertama memperkenalkan dirinya sebagai Bapak Tejo. Dari nada suaranya, Anda memperkirakan ia berusia paruh baya. Ia mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Itu abnormal atau tidak? Mohon jelaskan. Kemudian penelpon selanjutnya, seorang perempuan yang menyebutkan namanya Santi. Dari suaranya Anda memperkirakan bahwa ia masih remaja. Mungkin SMP atau SMA. Santi ini bertanya, maaf, saya kurang paham istilah-istilah psikologi. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus? Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, apa bedanya anoreksia nervosa dan bulimia? Apa beda anoreksia dan bulimia? Pertanyaan kedua, apakah obesitas itu termasuk gangguan jiwa atau bukan sih? Kemudian dia bertanya lagi, adik sepupu saya yang usianya 1,5 tahun suka sekali makan kapur batangan. Dia suka sekali makan kapur batangan, ya, seperti layaknya makan permen atau makan coklat. Apakah ini termasuk gangguan jiwa ya? Soalnya saya pernah baca kalau orang yang suka makan sesuatu yang bukan makanan berarti penelpon yang ketiga adalah seorang lelaki yang mengaku bernama Sammy. Sammy. Suaranya tidak keras dan artikulasinya agak tidak jelas begitu. Sehingga presenter radio terpaksa memintanya mengulang pertanyaannya hingga beberapa kali. Menurut perkiraan Anda, penelpon ini berusia sekitar 20-an. Inilah yang ditanyakan penelpon tersebut. Saya ini gampang cemas. Ya. Orangnya gampang khawatir, sedikit-sedikit cemas. Ya. Mau pergi beli makanan cemas, mau deketin cewek cemas, mau pergi beli baju di toko cemas, mau pulang kampung naik kendaraan umum cemas. Pokoknya semua cemas, gampang cemas. Ya. Termasuk mungkin mau kuliah juga cemas mungkin. Nah, apa saya ini tidak normal? Pertanyaannya ya. Saya ini termasuk normal nggak sih? Karena kapan kecemasan saya ini dianggap abnormal? Kalau misalnya ini dianggap wajar. Kapan itu menjadi abnormal? Sebuah kecemasan itu dianggap abnormal kapan? Terus apa sih yang harus saya lakukan supaya tidak cemas lagi? Penelpon keempat, wah, ini yang telepon banyak sekali, ya. Karena Anda tadi begitu membuka acara istilahnya webinar itu ya di stasiun radio itu bicara tentang abnormalitas, tampaknya banyak masyarakat yang tertarik.
Sehingga kemudian yang nelpon itu banyak sekali. Penelpon berikutnya itu seorang lelaki yang bernama Jason. Ya. Suaranya itu dalam banget gitu ya, gede, dalam, bariton gitu ya, terdengar nyaman di telinga Anda. Ia berbicara dengan runtuh. Anda tidak bisa menerka usianya, namun dari tutur katanya Anda merasa yakin bahwa orang ini berpendidikan. Berikut pertanyaan yang ia ajukan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sejak beberapa waktu ini berkecamuk di pikiran saya. Kebetulan dalam hal ini, karena Anda seorang ahli psikologi, tolong jawablah saya. Homoseksualitas itu merupakan gangguan kejiwaan atau bukan? Mohon penjelasan Anda. Terima kasih atas jawaban Anda. Saya bertanya tentang homoseksualitas. Kemudian ada lagi seorang penanya yang lain, ya. Penanya yang terakhir, ya. Dia mengatakan begini. Kakak saya mengalami skizofrenia. Ia pernah dirawat di RSC dan 8 bulan lalu diizinkan keluar rumah sakit jiwa. Sekarang ia tinggal bersama saya, suami saya, dan 2 anak saya. Sebenarnya ia baik-baik saja. Cuma akhir-akhir ini ia mulai mengalami penglihatan lagi. Apa itu istilahnya? Halusinasi. Ya, kalau orang bilang sekarang halu. Apakah ya halusinasi? Ya, akhir-akhir ini ia malas minum obat. Ya. Apakah ia mulai mengalami halusinasi itu karena mulai lalai minum obat? Ya. Menurut dokter bagaimana? Saya dia panggil Anda dokter. Banyak orang-orang di luar sana, masyarakat sana yang kadang salah mengira kita ya sebagai seorang psikolog, mereka panggil sebagai dokter ya. Apalagi kalau psikolognya psikolog klinis. Kami sering menegurnya, kamu itu cuma berkhayal gitu ya, tapi yang kamu lihat itu, ya, ayo minum obat, tapi susah nyambungnya. Gitu ya. Perkataan kami tidak pernah mempan. Ya. Jadi apa yang dikatakan kakaknya itu nggak pernah mau nurut. Ya. Apa sih sebenarnya skizofrenia itu? Apakah betul skizofrenia itu tidak bisa sembuh? Apakah Anda ada saran bagi kami supaya kakak mau minum obat? Ya, dan apa yang harus kami lakukan? Maaf kalau pertanyaannya banyak, soalnya saya benar-benar. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana seorang psikolog klinis bekerja di salah satu bidangnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda boleh jawab, ya, siapapun boleh jawab. Menurut Anda, setelah Anda mendengar beberapa pertanyaan ini tadi, psikologi klinis itu apa sih? Coba silakan. Mungkin mencoba untuk menjawab, salah tidak apa-apa tentunya. Silakan. Yang membantu mengidentifikasi keabnormalan dari sisi psikologi mungkin. Ilmu yang membantu seseorang dalam mengidentifikasi keabnormalan yang dimiliki oleh seseorang. Oke, kita singkat dulu. Yang lain?
apa itu psikologi klinis setelah Anda mendapatkan contoh dari pertanyaan-pertanyaan. Apa itu psikologi klinis? Tadi sudah ada yang menyebut terkait dengan abnormalitas ya, membantu mengidentifikasi abnormalitas. Apalagi? Memprediksi atau memahami Pak dari abnormalitas yang tidak sesuai dengan kayak norma-norma yang ada. Ya. Bagus ya. Jadi ada teman kalian yang menjawab memprediksi, ya. Memprediksi atau apa tadi? Memprediksi dan apa tadi? Memprediksi dimiliki oleh seseorang. Jadi ini kaitannya dengan abnormalitas, ya, dengan gangguan jiwa. Ya. Apa yang sudah Anda sebutkan tadi, ya, secara umum, ya boleh saya katakan benar, ya, benar. Ya. Tapi meskipun begitu, sebetulnya belum lengkap juga, gitu, karena tidak hanya sekedar pokoknya terkait dengan abnormalitas saja, gitu ya, tapi juga nanti ada hal-hal lain yang spesifik, ya, cukup spesifik, sehingga dia bisa kita sebut sebagai bagian dari psikologi klinis. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi pengertiannya secara umum itu terkait dengan mereka-mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau mereka-mereka yang mengalami perilaku atau gangguan abnormalitas, gitu ya. Tapi nanti ada tujuan yang ada definisi yang lebih lengkap lagi. Nah, tujuan secara umumnya adalah dari ilmu psikologi klinis itu adalah sebenarnya psikologi klinis itu sebagai sebuah bidang ilmu memiliki tujuan untuk dapat menyembuhkan gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Nah, di mana di sini ketika seseorang itu memiliki permasalahan psikologis yang cukup berat, ya, sehingga kemudian mulai memiliki gangguan kejiwaan atau psikologis, maka disitulah peran psikolog klinis. Ya, akan mencoba membantu ya, klien atau konseling, ya, untuk dapat mengatasi gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh klien tersebut. Sehingga dia bisa menjadi manusia yang normal pada umumnya, ya, yang tidak memiliki abnormalitas lagi, gitu ya. Bahkan kemudian bisa membantu manusia mengaktualisasikan diri, membantu manusia mengaktualisasikan diri. Tidak hanya berfokus menyembuhkan penyakit atau gangguan jiwa seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi lebih bertujuan untuk membantu manusia dalam mengaktualisasikan dirinya. Karena psikologi klinis itu juga menyadari bahwa
selain di dalam diri seseorang itu terdapat untuk mengalami gangguan kejiwaan, ya, dalam diri manusia itu juga memiliki potensi untuk bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Jadi fungsi dari psikologi klinis di sini adalah membantu menumbuhkan kejiwaan, ya khususnya, ya, dan terutama membantu manusia itu untuk melihat hal-hal positif yang ada di dalam dirinya dan kemudian itu kalau bisa dikembangkan, ya, sehingga dapat membantu manusia itu mengaktualisasikan diri. Nah, pengertiannya sendiri adalah psikologi klinis adalah terapan ilmu psikologi untuk membantu menolong orang lain, entah itu menolong orang dengan masalah kejiwaan atau menolong orang yang sudah sehat untuk memaksimalkan sisi-sisi positif dalam diri. Ya. Mengapa psikologi klinis diperlukan? Nah, berdasarkan hasil penelitian, ya, diketahui bahwa setiap tahun 800.000 orang melakukan bunuh diri. Kemudian sekitar separuh gangguan mental, ya, 50% ya, kurang lebih 50% gangguan mental itu terjadi dalam diri atau pada diri seseorang itu sebelum usia orang tersebut sebelum berusia 14 tahun. Jadi 50% gangguan mental itu terjadi ketika masa anak-anak, ya, anak-anak akhir maupun masa remaja. Dan ini terus berlanjut hingga orang-orang tersebut dewasa, gitu ya. Atau bahkan ketika mereka menjadi lansia atau tua. Gitu. Tetapi ternyata yang paling banyak itu justru dimulai dari masa remaja. Itu mereka sudah mulai memiliki gangguan kejiwaan. Nah, di seluruh dunia sekitar 450 juta orang mengalami gangguan mental dan sebagian besar tidak terdiagnosis, gitu, atau salah diagnosis. Jadi kalau ini tolak ukurnya di seluruh dunia, maka 450 juta orang itu mengalami gangguan mental yang tidak terdiagnosis, yang sebagian besar tidak terdiagnosis. Atau kalau yang sudah didiagnosis gangguan apa itu ternyata gangguannya salah. Definisi psikologi klinis. Ya. Definisi psikologi klinis sendiri, ya, dari rangkuman itu semua tadi, ya, nah, akhirnya bisa kita definisikan sebagai bidang psikologi yang berkutat dengan riset, ya, penelitian-penelitian kan ya, riset, pengajaran. Ya, pengajaran itu termasuk ketika misalnya Anda nanti bicara di televisi, bicara di radio, seperti ya sebagai narasumber gitu ya, bicara di depan orang banyak gitu ya, itu kan termasuk pengajaran, memberikan seminar, gitu ya, menerima klien atau konseling gitu ya. Dan pemberian jasa yang relevan ya dengan penerapan prinsip-prinsip, metode dan prosedur untuk memahami, memprediksi dan meredakan gangguan, hambatan atau ketidaknyamanan dalam intelektual, emosional dan biologis dan psikologis serta sosial, ya, lengkap banget ya, dan perilaku secara umum. Itu definisi psikologi klinis. Ya, bidang psikologi yang kalau mau disimpulkan dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, psikologi klinis ini sendiri adalah
intinya yaitu tadi seperti yang sudah Anda katakan, sebenarnya itu benar, berkaitan dengan gangguan ilmu yang mempelajari tentang gangguan jiwa seseorang dan bagaimana cara menyembuhkannya. Kalau mau lebih lengkap sedikit, ya, berkaitan jiwa atau permasalahan psikologis yang dimiliki oleh seseorang, ya, serta cara pemecahannya, ya, juga untuk mengembangkan mereka-mereka yang untuk mengembangkan kehidupan manusia itu secara positif. Jadi tidak hanya menyembuhkan maksud saya, tetapi dia juga bisa mengembangkan. Kalau dalam konteks psikologi klinis yang sudut pandangnya positif itu, setiap manusia itu pasti punya masalah psikologis, ya, pasti punya masalah psikologis. Nggak ada yang tidak punya masalah psikologis. Pasti setiap manusia pasti punya masalah, ya. Tapi apakah masalah yang dimiliki oleh manusia itu semuanya disebut gangguan psikologis? Kan tidak. Kalau orang bilang, kamu kok punya gangguan psikologis kan? Kamu kok punya gangguan psikologis sih? Itu kan kayaknya kesannya seperti kita itu gila begitu ya. Istilah gangguan psikologis itu kalau disebutkan secara umum, yang ada dalam diri kita semua itu adalah masalah psikologis. Ya. Jadi misalnya Anda mengalami stres, Anda misalnya mengalami kecemasan, ketakutan, ya. Nah itu meskipun itu tidak terjadi setiap hari, tetapi setiap manusia pasti memiliki perasaan, memiliki masalah-masalah seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari, sangat normal. Ya. Nah, itu juga termasuk kajian bidang psikologi klinis. Jadi tidak harus yang berat-berat, yang klinisnya yang sampai gangguan jiwa itu enggak. Ya. Bahkan dalam hal ini, ketika Anda sedang dalam kondisi baik, tidak sedang memiliki masalah pun, peran psikologi klinis ini adalah mengembangkan diri Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih utuh, memiliki kepribadian yang baik. Nah, itu termasuk di dalam lingkup psikologi klinis. Dan ini ruangannya Pak panas sekali. Sudah saya nyalakan dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi itu tadi kita sudah belajar tentang apa itu psikologi klinis, ya, dan gambaran secara umumnya, ya, apa yang dipelajari dalam psikologi klinis. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sejarah, ke riwayat psikologi klinis. Nah, kalau kita bicara tentang riwayat psikologi klinis, sebenarnya ini karena psikologi klinis sendiri tadi secara umum itu mempelajari tentang problem-problem atau gangguan-gangguan kejiwaan yang ada dalam diri manusia, maka otomatis ini terkait dengan sejarah abnormalitas psikologis, ya, yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama itu adalah pada zaman prasejarah. Jadi pada zaman prasejarah itu abnormalitas itu juga sudah ada. Orang-orang yang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa pada masa zaman kuno itu juga ada. Ya.
Hanya pada saat itu gangguan orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental dianggap disebabkan oleh roh jahat. Disebabkan oleh roh jahat. Jadi ya karena perspektif secara ilmiahnya kan belum ada. Mereka melihat itu kan kayak keyakinan, kepercayaan, animisme. Nah, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil-fosil ya, pada manusia prasejarah, ya, pada manusia-manusia kuno, di mana di kening mereka itu terdapat seperti lubang. Ya. Jadi Anda bayangkan ketika para antropolog itu menggali temuan-temuan fosil-fosil zaman prasejarah, mereka banyak menemukan tengkorak-tengkorak itu kok pada keningnya itu pada berlubang ya. Ada yang berlubang, memang tidak semua pasti. Tapi kalau ada yang berlubang, kenapa ya? Lubangnya bukan karena dimakan karena oleh waktu, dimakan oleh misalnya cacing atau apa di dalam tanah itu tidak. Karena bagian yang lain itu masih utuh, tetap ada. Tapi kenapa kok ini seperti berlubang? Seperti sengaja dilubangi. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, sehingga dan karena penemuan ini itu tidak hanya terjadi pada 1-2 tengkorak saja, tetapi pada banyak tengkorak-tengkorak tertentu gitu ya. Maka kemudian para ahli ini, ya antropolog ini menjelaskan bahwa ini terkait dengan semacam upacara yang dilakukan oleh masyarakat kuno, ya, oleh manusia-manusia prasejarah di dalam usaha mereka untuk menyembuhkan seseorang, ya, kalau di antara mereka ada yang mengalami gangguan jiwa, ada yang perilakunya itu aneh, tidak sesuai dengan norma sosial mereka saat itu mereka dianggap dirasuki oleh roh jahat, dan untuk mengeluarkan roh jahat tersebut, maka bagian kepalanya harus dilubangi. Nah, aktivitas ini ya, melubangi kening atau kepala gitu ya, sebagai usaha untuk mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut gitu. Itu disebut sebagai trepanation. Jadi trepanation itu semacam kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu atau prasejarah untuk mengeluarkan roh jahat yang ada dalam diri seseorang yang dianggap mengalami gangguan jiwa pada waktu itu. Dengan cara melubangi, menangkap orang yang dianggap gila itu, dan kemudian setelah diikat gitu, kemudian dilubangi keningnya dengan harapan roh jahatnya bisa keluar. Nah, yang terjadi adalah ya tentu saja ketika kening orang dilubangi, maka dilubangi dengan paksa ya pasti yang terjadi adalah orang tersebut pasti meninggal. Tidak hanya rohnya, tidak hanya roh jahat yang keluar ya maksudnya ya, tapi rohnya dia juga keluar juga. Nah, ini membuktikan bahwa abnormalitas itu sudah ada sejak zaman kuno. Ya. Kemudian yang kedua ya agak sedikit maju ya, zamannya adalah masa Yunani. Ya. Ada seorang tokoh bernama Hippocrates. Ya. Hippocrates ini adalah seorang dokter Yunani kuno, berpendapat bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh gangguan pada otak, khususnya terkait cairan tubuh. Ia juga yang mengajukan pendekatan biopsikososial.
Jadi Hippocrates ini seorang dokter Yunani kuno, berbeda dengan yang zaman kuno tadi ya, manusia prasejarah yang melihat abnormalitas itu disebabkan oleh roh jahat. Kalau Hippocrates ini dia sudah mulai tahu memperkirakan bahwa perilaku aneh manusia atau mereka orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebabkan karena adanya gangguan pada otak mereka. Jadi dia melihat bahwa penyebabnya adalah otak. Dia sudah bisa mengetahui bahwa otak itulah yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, mengontrol tindakan, ucapan, dan pemikiran-pemikiran yang ada, sehingga kalau misalnya terjadi gangguan otak, maka orang yang bersangkutan bisa jadi akan mengalami gangguan jiwa. Itu seperti itu. Jadi gangguan jiwa identik dengan gangguan yang ada di otak. Dia sudah menggunakan sudut pandang sangat medis, Hippocrates. Kemudian pada abad pertengahan, ya, meskipun tadi Hippocrates pada masa Yunani itu sudah melihat bahwa gangguan jiwa itu disebabkan oleh adanya gangguan secara medis di otak, gitu ya. Tapi pada abad pertengahan ini ternyata di masyarakat ya di Yunani itu juga mulai timbul kembali keyakinan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebabkan oleh roh jahat lagi. Jadi ada semacam kemunduran ini. Ya, tadi dari zaman prasejarah menganggap itu sebagai roh jahat, kemudian setelah lebih maju zaman Yunani, Hippocrates sudah mengatakan itu disebabkan oleh adanya gangguan di otak. Terus pada masa abad pertengahan, di mana ketika itu nilai-nilai agama itu sangat diyakini secara mutlak ya oleh orang-orang yang ada di benua Eropa waktu itu, sehingga kemudian dengan begitu banyaknya pendeta-pendeta yang muncul gitu ya, keyakinan akan nilai-nilai agama yang kuat gitu, atau bahkan berlebihan ya, itu mereka menganggap bahwa gangguan psikologis atau gangguan psikis atau gangguan jiwa pada diri manusia itu disebabkan karena adanya roh jahat. Sehingga kemudian untuk mengusirnya ya diperlukan doa-doa. Ya, doa-doa, kemudian semacam upacara keagamaan ya, dilakukan oleh orang-orang yang dianggap kompeten, dalam hal ini misalnya paus, gitu. Kita ya, romo gitu ya, untuk mengusir roh jahat tersebut. Nah, satu upacara atau kegiatan yang cukup mengerikan ya, yang terjadi pada masa itu ya abad pertengahan itu adalah tidak kalah mengerikannya dengan yang tadi di awal yang dilakukan oleh orang-orang prasejarah ya. Kalau yang orang-orang prasejarah tadi dengan melubangi kening orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa. Kalau yang ini mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa karena diyakini sebagai pengaruh dari roh jahat, maka untuk membuktikan apakah orang ini itu memang memiliki masalah atau gangguan mental karena disebabkan oleh roh jahat atau bukan, mereka diikat kaki dan tangannya dan kemudian mereka akan dilempar ke laut atau ke sungai. Sehingga dengan demikian ketika
orang itu sudah dilempar ke sungai dan dapat terapung di air gitu ya, nah, itu dianggap bahwa oh orang ini berarti mengalami gangguan oleh roh jahat. Kalau dapat terapung di air, padahal nafas saja bisa sebetulnya ya. Tapi kalau bisa terapung diyakini dia berhubungan dengan roh jahat. Tapi kalau tenggelam, ya, maka diyakini orang itu tidak dirasuki oleh iblis atau roh jahat. Tetapi meskipun dia bebas dari bebas dari label ya bahwa dia dikuasai roh jahat, kalau tenggelam kan mati kan, ya sama aja. Jadi akhirnya pada masa ini ya terjadi banyak ketidakadilan karena orang-orang yang berperilaku aneh, yang memiliki masalah-masalah psikologis itu sudah langsung dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa, gitu. Dan kemudian bahkan untuk memperkuat itu ya mereka dipaksa ya ditangkap beramai-ramai dan diikat itu, kemudian langsung dimasukkan ke dalam air ya. Untuk membuktikan apakah gangguan jiwa yang mereka miliki itu disebabkan karena roh halus atau bukan. Ya, tetapi akibat dari praktek itu adalah baik mereka yang mengalami gangguan mental beneran maupun yang sebenarnya tidak gitu ya, itu semuanya akan meninggal ya karena itu tadi kalau mereka terapung ya mereka dianggap sebagai dipengaruhi roh jahat, jadi harus setelahnya dihadapkan pada romo, pastor, itu dilakukan upacara pengusiran setan gitu ya, pada pengusiran halus gitu. Yang secara umum sebenarnya juga tidak manusiawi. Tapi kalau mereka tenggelam, karena mereka tidak bisa bernafas, ya mereka tetap saja mati. Jadi itu memakan korban yang sangat banyak. Nah, sampai pada akhir 1500-an akhirnya ada seorang tokoh bernama Vincent de Paul menekankan bahwa gangguan mental disebabkan karena penyebab alami, bukan karena ilmu sihir atau kerasukan setan. Jadi Saint Vincent de Paul ini dia juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hippocrates. Ya, pasti ada sebab-sebab yang secara alamiah itu menyebabkan seseorang itu mengalami dalam tanda kutip gangguan atau permasalahan psikologis. Cuma meskipun demikian, saat itu di Eropa dan Amerika, perawatan terhadap penderita gangguan kejiwaan memang secara umum masih, ya karena kuatnya itu tadi ya dogma-dogma yang diyakini, dogma-dogma agama. Jadi belum sempurna bagus pelayanan terhadap mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian pendirian rumah sakit pada abad pertengahan, ya, akhir abad 15 itu juga sudah mulai ada. Mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa tidak dibiarkan kelelahan di jalan. Ya, mereka dijadikan satu di rumah sakit jiwa ya, yang saat itu disebut sebagai bedlam. Jadi kalau Anda ditanya apa itu bedlam, Anda sudah kira-kira bisa menjawab bahwa bedlam itu adalah rumah sakit jiwa yang diperuntukkan bagi para penderita gangguan kejiwaan ya pada akhir abad ke-15. Nah, bedlam atau rumah sakit jiwa ini
banyak terkenal ya, terutama di London. Karena di London inilah yang pertama kali mereka membuat atau menciptakan rumah sakit khusus untuk penderita gangguan jiwa yang disebut sebagai Bedlam. Jadi tidak istilahnya tidak kelelahan di jalan gitu ya, atau tidak ditangkap ya secara tidak manusiawi gitu ya, tapi dipaksa dimasukkan di Bedlam. Ya. Negatifnya adalah ya meskipun dimasukkan di Bedlam, tapi pada masa itu mereka-mereka yang menderita gangguan jiwa juga sering diejek, ya, masih sering diejek, dimanfaatkan, ya kan? Jadi seringkali perilaku mereka itu bahkan menjadi tontonan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, hal ini terus berlangsung hingga terjadi gerakan kesehatan mental komunitas. Ya, terjadi gerakan kesehatan mental komunitas yang waktu itu didirikan oleh Philip Pinel. Jadi Philip Pinel ini adalah seorang dokter begitu ya, yang memiliki cara atau teknik pengobatan pasien ya atau penyakit mereka yang menderita gangguan jiwa itu secara lebih manusiawi, tidak hanya sekedar ditempatkan di Bedlam tapi dijadikan tontonan banyak orang itu, dipermalukan dan segala macam, tapi mereka juga diajak omong-omong ya. Mereka sejalan dengan penemuan obat-obatan yang ada, mereka diberi obat, mereka diajak bincang-bincang ya, dalam yang kemudian nantinya proses bincang-bincang dengan orang yang mengalami permasalahan atau gangguan jiwa ini nanti disebut sebagai konseling. Jadi mulai timbul yang kemudian disebut gerakan Filipina ini adalah gerakan kesehatan mental komunitas. Kenapa kok disebut komunitas? Karena Filipina dibantu oleh banyak orang dalam melakukan itu. Jadi sebelumnya Filipina itu berusaha mencari pengikut ya, yang kemudian bisa membantu dia untuk istilahnya merubah sistem sosial yang ada ya, dari perlakuan yang buruk terhadap penderita pasien jiwa sampai berubah menjadi perlakuan yang lebih manusiawi. Nah, hal ini diikuti oleh beberapa tokoh yang lain. Yang disebut Fajar ini karena ini mulai bisa berkembang dengan baik, Fajar. Ya, karena itu tadi adanya tokoh-tokoh di era pencerahan yang melihat peran psikologi itu sangat penting sekali, ya. Tetapi dia nggak boleh hanya sekedar hanya apa istilahnya itu tidak hanya sekedar mengembangkan saja, tapi dia juga membantu melihat sisi-sisi positif dari orang-orang yang mengalami gangguan mental itu. Jadi tidak hanya disembuhkan secara manusiawi, diperlakukan secara manusiawi, tapi juga dibantu untuk bisa kembali ke masyarakat. Gitu. Ya. Yang sekarang nanti kemudian namanya teknik program ini menjadi program rehabilitasi. Nah, tokoh-tokoh yang mengikuti gerakan Filipina ini adalah William Tuck dan Benjamin Rush. Ya.
Filipina itu dari Prancis, William Tuck itu dari Inggris, dan Benjamin Rush itu dari Amerika. Ya. Kemudian hal ini juga sejalan dengan berkembangnya obat-obatan modern di dalam mengobati penyakit-penyakit gangguan jiwa. Ya. Kemudian perkembangan ilmu kedokteran juga berkembang pesat, ya. Sehingga pada era tahun 1800-an ada salah satu jenis gangguan jiwa yang disebut sebagai histeria, itu dulunya dianggap sebagai gangguan atau penyakit biologis. Pada era 1800-an ini, gangguan ini mulai juga ditangani secara psikologis. Jadi yang disebut sebagai gangguan histeria itu adalah gangguan yang terjadi pada organ tubuh tertentu, ya, misalnya kaki, ya. Ada seseorang yang mengalami tiba-tiba tidak bisa berjalan, tidak ada apa-apa, tahu-tahu tidak bisa berjalan. Nah, itu pada masa itu disebut histeria. Diperiksa kok nggak ada sebabnya, gitu. Tapi nggak bisa jalan, tahu. Atau kasus yang lain, tahu-tahu ada orang yang tidak bisa melihat, menjadi buta. Tahu-tahu aja, kemarin masih bisa melihat, hari ini sekarang tahu-tahu tidak bisa melihat. Diperiksa matanya tidak ada gangguan medis apapun, tapi kok nggak bisa melihat, ya. Nah, saat itu disebut sebagai gangguan histeria. Nah, itu termasuk salah satu jenis gangguan kejiwaan. Nah, yang disebabkan oleh karena adanya trauma ternyata. Nah, karena waktu itu dikira histeria ini adalah penyakit fisik, biologis, maka mereka-mereka yang mengalami gangguan tiba-tiba ini itu diobati secara medis. Nah, dan itu tingkat keberhasilannya sangat rendah karena sebetulnya mereka tidak ada gangguan fisiknya. Nah, pada tahun 1800 ini mulai, ya, pengobatan secara psikologis mulai dilakukan terhadap penderita histeria. Jadi masyarakat itu sudah mulai mengetahui, ya, banyak orang dokter-dokter juga yang akhirnya mengetahui bahwa peran aspek psikologis dalam diri kehidupan manusia itu sangat kuat, sehingga antara aspek fisik dengan aspek psikologis dalam kehidupan manusia itu sama-sama pentingnya. Dan contoh kasus yang kemudian membuktikan ini adalah gangguan histeria itu tadi, yang awalnya hanya dilihat secara biologis, secara medis, dan berusaha disembuhkan secara medis, secara fisik, ya. Akhirnya karena diketahui tidak ada penyebab fisik atau gangguan fisik apapun, mereka kemudian mencoba beralih melihat bahwa ternyata gangguan histeria ini disebabkan oleh karena adanya trauma pada masa kecil yang mempengaruhi aspek kejiwaan orang tersebut, ya, aspek psikologis, sehingga kemudian orang tersebut akhirnya menjadi buta atau tidak mampu berjalan dengan tiba-tiba. Nah, kemudian juga, nah dari situ kemudian aspek psikologis itu mulai muncul. Ya. Jadi kalau saya ulang tadi, dari awal lagi, ya, sejak perkembangan psikologi klinis, ya, karena psikologi klinis itu bicara tentang abnormalitas, maka sejak zaman prasejarah orang-orang yang abnormal itu sudah ada dan mereka dituduh karena adanya jahat dalam tubuh mereka, ya, di dalam kepala mereka, sehingga kepalanya kemudian buat mereka yang dituduh
gila atau punya masalah kejiwaan itu harus dikeluarkan rohnya dengan dilubangi kepala. Kemudian pada masa Hippocrates meskipun dia hidup di masa Yunani yang kuno, tapi dia sudah mampu melihat bahwa ini terjadi ada kaitannya dengan otak, gangguan di otak. Ya. Dan memang benar, ya, nanti pada masa ini ya, yang tadi saya sebut 1800 ini, diketahui bahwa memang selain aspek medis ada aspek selain aspek psikologis ada aspek medis dan psikologis itu menjadi satu. Tapi penemuan pertama bahwa gangguan jiwa itu disebabkan oleh adanya gangguan secara medis, terutama di otak, itu ditemukan oleh Hippocrates yang pertama kali. Karena dia seorang dokter. Kemudian pada masa pertengahan, ya, pada abad pertengahan, di mana keyakinan terhadap agama-agama itu sangat kuat, ya, bahkan istilahnya sangat ekstrim ya kuatnya ya. Maka segala sesuatu itu dianggap termasuk gangguan kejiwaan itu dianggap kembali lagi dikaitkan dengan roh-roh jahat atau iblis. Sehingga kemudian orang yang mengalami gangguan itu didoakan, gitu ya. Ada juga yang digantung ya, dibakar. Ya, kalau didoakan nggak bisa gitu ya, dianggap penyihir gitu ya. Akhirnya digantung, dibakar. Ya. Ada juga yang kemudian dilakukan dengan menggunakan tes terapung itu tadi. Ya. Kalau mereka terapung, berarti mereka diyakini memiliki kekuasaan berkaitan dengan iblis, ya, sehingga juga akan dihukum. Kalau mereka tenggelam, mereka mati, tetapi mereka bebas dari labeling bahwa mereka itu adalah tukang sihir. Jadi itu kembali ke abad, dan itu kemudian akhirnya diakhiri oleh Philip Pinel. Ya, diakhiri oleh Philip Pinel, di mana orang-orang jadi ada perbaikan dulu di mana di Eropa itu dengan kemajuan zaman yang ada mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa ditempatkan di rumah sakit, tapi masih tidak diobati dengan baik, tapi masih sering mengalami pelecehan, sering menjadi bahan tertawaan, ejekan, dan tontonan. Ya, contohnya yang di Bedlam itu tadi, Bedlam itu sendiri sebetulnya merupakan bekas dari rumah sakit lepra. Jadi pada saat itu sudah ditemukan vaksin untuk menyembuhkan penyakit lepra. Orang-orang yang sembuh dari lepra karena adanya vaksin itu tidak ada lagi yang sakit lepra, sehingga rumah sakitnya kosong, kemudian digunakan untuk menempatkan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya, tetapi dengan manajemen yang sangat jelas. Ya, mereka di sana dikasih terapi macam-macam, tetapi terapinya tidak manusiawi. Nah, baru kemudian ketika terjadi gerakan kesehatan komunitas, gitu ya, yang pertama kali dipelopori oleh Philip Pinel, maka di Eropa terjadi perubahan di dalam memperlakukan mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa. Yang awalnya itu dihina, dipinggirkan, tidak dianggap manusiawi, gitu ya, tidak dianggap manusia, gitu ya, itu mulai diperlakukan secara baik, secara manusiawi. Dan itu berkembang dari Eropa, dari Prancis, diikuti oleh Amerika, Inggris, dan seluruh negara-negara Eropa yang lain. Nah, tetapi itu masih fokusnya kembali lagi sebenarnya titik beratnya masih pada medis. Nah, baru pada tahun 1800 ini ditandai dengan penemuan bahwa ternyata histeria yang saat itu lebih banyak diobati secara medis itu ternyata juga bisa diobati dengan menggunakan konseling, dengan psikoterapi. Ya, jadi selain diobati secara medis, tapi juga dilakukan psikoterapi.
Jadi bukan murni merupakan penyakit syaraf atau penyakit medis, tapi disebabkan karena adanya trauma pada masa lalu, terutama pada masa anak-anak. Itu menyebabkan orang-orang pada masa itu mengalami gangguan histeria. Nah, begitu ditemukan aspek psikologis itu ternyata penting, maka sejak itulah pemahaman atau pengetahuan tentang pentingnya mempelajari manusia dari sudut pandang aspek psikologisnya itu jadi sangat penting. Dan teori yang pertama kali membahas tentang manusia secara psikologis itu adalah teori psikoanalisa atau psikodinamika. Nah, teori psikoanalisa dan psikodinamika ini pertama kali yang membuat teorinya ini ya itu adalah Sigmund Freud. Freud sendiri adalah murid dari Jean Martin Charcot, gitu ya, seorang neurolog yang waktu itu banyak mengobati orang-orang yang mengalami histeria, ya, dengan secara medis. Tapi kemudian dengan adanya penemuan bahwa ternyata histeria itu juga bisa disembuhkan dengan menggunakan psikoterapi, hal ini menarik perhatian Freud muda yang waktu itu menjadi murid dari William Charcot, dari Martin Charcot, ya. Jadi Freud itu juga sebetulnya aslinya dia bukan psikolog ya, tapi dia seorang dokter juga. Dalam hal ini dokter syaraf atau neurolog. Gitu. Hanya kemudian dia beralih banyak mempelajari psikologi, gitu ya, karena dia kemudian melihat bahwa ternyata pasien-pasiennya dia yang menderita penyakit histeria itu mengalami perubahan secara cepat, mengalami kesembuhan secara cepat ketika dia memberikan konseling, memberikan psikoterapi. Tidak hanya pengobatan secara medis. Nah, dari situ kemudian dia akhirnya meyakini bahwa aspek psikologis itu ternyata penting. Dan kemudian dia membuat semacam analisa ya terhadap perilaku manusia ya, dan aspek kepribadian atau aspek psikologis yang ada gitu ya, yang dia rangkum, dia jadikan teori yang kemudian kita kenal sekarang sebagai teori psikoanalisa atau psikoanalisis atau psikodinamika. Ya. Ini adalah pertama kali muncul teori yang menjelaskan tentang aspek-aspek psikologi dalam diri manusia. Gitu. Nah, dari sini kemudian Anda sudah mulai menangkap, sudah tahu bahwa oh sejarah perkembangan psikologi klinis itu ternyata seperti itu ya. Jadi diawali dengan adanya perkembangan abnormalitas sampai kemudian adanya pengetahuan bahwa abnormalitas itu disebabkan oleh aspek psikologis juga. Dan di situ kemudian orang mulai melihat pentingnya aspek psikologis di dalam menyembuhkan penyakit kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang, ya, di samping hanya dengan berfokus pada aspek medisnya saja, ya, tapi juga makanya kemudian mulai muncul konsep psikologi klinis, ya, yaitu memperhatikan aspek-aspek psikologis pada mereka-mereka yang secara klinis itu mengalami gangguan. Nah, klinis itu sendiri, kata-kata klinis itu sendiri, itu bisa diartikan sebagai tempat tidur atau ranjang. Ya. Jadi, ini dikaitkan dengan konsep medis ya, bahwa klinis itu kan biasanya mereka-mereka yang karena orang-orang yang sedang sakit itu kan biasanya ditempatkan di atas ranjang gitu ya, supaya mereka bisa beristirahat begitu kan ya, supaya mereka bisa sembuh gitu ya, secara medis gitu ya. Makanya nah, karena ini tapi yang jadi fokus tidak hanya aspek medisnya aja tapi juga aspek psikologisnya, maka disebut sebagai psikologi klinis. Jadi arti klinis itu sendiri adalah ranjang, berasal dari
berasal dari pemaknaan atau kata ranjang, ya, atau dari kata-kata clinical, ya, yaitu praktek at the sick bed, praktek di samping orang yang sedang menderita sakit di atas ranjang. Nah, jadi setelah tadi saya bilang 1800 itu diawali dengan dengan Hans Martin Carver itu dia menekan pentingnya psikologis, kemudian dikembangkan oleh Freud dengan teorinya psikoanalisa, maka sejak itu psikologi klinis mulai berkembang. Nah, selain Freud, Sigmund Freud, tokoh psikologi klinis lain yang mengembangkan itu adalah namanya Leitner Whitman. Leitner masuk tokoh psikologi klinis yang sebetulnya cukup berjasa dalam mengembangkan psikologi klinis. Karena dia adalah orang yang pertama mendirikan klinik psikologi. Jadi bukan rumah sakit ya. Kalau Freud meskipun dia mengembangkan psikoanalisa dan secara tidak langsung berarti mengembangkan psikologi klinis gitu. Tetapi Freud itu ya kembali lagi dia seorang dokter. Bagaimanapun juga dia seorang neurolog atau ahli penyakit saraf yang memang berpraktek di rumah sakit. Ya. Tapi Leitner Whitman tokoh psikologi klinis ya, di bawahnya Freud ya, dia orang yang kemudian mengikuti jejaknya Freud, tetapi dia kemudian secara mandiri tidak menyembuhkan, dalam tanda petik tidak menyembuhkan pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa itu di rumah sakit, tetapi dia mendirikan khusus yang namanya klinik psikologi. Ya, klinik psikologi. Nah, jadi seperti ya kalau Anda tahu sekarang klinik psikologi itu kan kaitannya dengan psikotes gitu ya, dengan konseling gitu ya. Nah, klinik psikologi itu yang pertama kali di dunia itu yang mendirikan ya ini Leitner. Nah, cuma karena Leitner Whitman ini orangnya sangat sombong, ya, arogan, maka dia itu sebagai seorang konselor itu tidak disenangi oleh klien-kliennya, oleh pasien-pasiennya. Gitu. Ya. Sehingga dia kemudian akhirnya ya tidak populer. Orang jarang tahu siapa sih itu Leitner Whitman itu. Padahal dia termasuk salah satu tokoh kedua ya setelah Freud yang ikut mengembangkan psikologi klinis, yaitu dengan mendirikan klinik psikologi klinis pertama. Nah, itu tadi tentang awal psikologi klinis ya. Nah, sekarang fokusnya memang dia menyembuhkan gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, sampai dengan ada masa di mana ketika psikologi klinis itu setelah tadi dikembangkan oleh Leitner Whitman karena dia yang dengan pusat terapi psikologi klinis yang pertama di dunia ya, atau apa itu istilahnya klinik psikologi yang pertama gitu ya. Sampai dengan dalam perkembangannya psikologi klinis itu juga berkembang pada masa Perang Dunia Kedua, semakin berkembang karena pada masa Perang Dunia itu di Eropa dan di negara-negara Barat banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengalami gangguan jiwa, entah itu bunuh diri, depresi, stres, ketika mereka menjadi tentara. Ya. Itu banyak yang menderita tentara-tentara yang menderita stres dan depresi.
Sehingga kemudian waktu itu psikologi klinis benar-benar diperlukan dan sangat berkembang. Kemudian tidak hanya klinis saja, di bidang industri pun saat itu digunakan untuk dipakai sistem rekrutmen juga bisa. Jadi psikologi klinis ini juga bisa digunakan di dalam konteks psikologi industri untuk melihat karakteristik seseorang, apakah orang itu layak atau tidak diterima sebagai karyawan di bidang tertentu. Nah, itu namanya rekrutmen ya, kan kaitannya sebenarnya dengan psikologi industri organisasi. Tapi ternyata awal perkembangan awal jasa rekrutmen pertama kali secara psikologis itu seleksi ya, maksudnya psikotes itu pertama kali dikembangkan oleh psikologi klinis. Kemudian yang kedua intervensi PTSD, post traumatic syndrome disorder. Jadi selain mengembangkan dari segi aspek klinisnya sendiri untuk psikoterapi intervensi, tapi dia juga bisa mengembangkan proses rekrutmen dalam bidang psikologi industri organisasi. Nah, itu tadi pada masa peperangan ya, Perang Dunia Kedua. Dia berkembang. Terus sekarang makin lama makin berkembang, ada perubahan lah ya. Berkembangnya bukan hanya berkembang datar aja, tetapi perkembangannya itu dinamis dan selalu semakin baik atau semakin modern. Nah, di atas 1990-an ya, psikologi klinis modern itu mulai semakin berkembang dan fokusnya sekarang tidak lagi menyembuhkan orang yang sakit jiwa atau gangguan jiwa yang punya problem mental, tapi juga berfokus untuk mengembangkan orang-orang yang dalam tanda petik memiliki jiwa yang sehat. Ya. Karena dalam konteks psikologi klinis modern itu justru setiap orang itu pasti pernah memiliki yang namanya stres. Coba di sini siapa yang tidak pernah stres? Pasti semua dari Anda kan pasti pernah stres. Ya. Itu sebabnya psikologi klinis sekarang modern itu menganggap itu hal yang wajar. Dan antara orang yang mengalami gangguan jiwa dengan yang tidak itu sebetulnya punya potensi yang sama. Di dalam psikologi klinis yang modern akhirnya sekarang berorientasi tidak hanya menyembuhkan tetapi juga mengembangkan. Dan ini dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu psikologi positif. Jadi di atas 1960 itu psikologi klinis banyak dipengaruhi atau dilengkapi dengan psikologi positif sehingga sudut pandangnya terhadap manusia tidak lagi hanya berusaha menyembuhkan mereka-mereka yang abnormal, tapi juga bisa mengembangkan potensi mereka-mereka yang dalam tanda kutip relatif tidak memiliki masalah kesehatan jiwa. Kemudian kalau tadi bisa terkait dengan psikologi industri, psikologi klinis ini juga kemudian berkembang sampai kemudian berkaitan dengan psikologi sosial, di mana tidak hanya psikologi klinis itu tidak hanya memberikan intervensi atau terapi secara individual, tapi juga bisa secara masyarakat. Tidak hanya secara individual, tapi juga secara makro. Yang makro itu berarti tidak individual, tapi sosial. Makro itu sosial. Jadi kalau dulu kan fokusnya hanya menyembuhkan pribadi-pribadi tertentu, konselingnya ya face to face seperti dokter dengan pasien begitu ya, satu dengan satu dokter satu pasien, satu psikolog satu pasien. Kalau sekarang enggak, karena teknik terapinya itu berkembang pesat, ada psikodrama, ya, ada brain gym yang bisa diberikan langsung untuk orang banyak ya, enggak harus modelnya konseling yang kuno yang satu dengan satu itu enggak. Nah, jadi secara
modern, psikologi klinis modern ini yang di atas 1990 ini, dia mulai berkembang bersamaan dengan munculnya psikologi positif, dengan psikologi klinis makro, gitu ya. Dan juga kemudian terapi-terapinya, psikoterapinya, jenis-jenis psikoterapi yang ada juga semakin banyak, semakin berkembang. Ya, tidak hanya yang zaman kalau yang awal sekali itu kan pada masa yang pertama kali psikoanalisa itu kan hanya hipnoterapi aja yang banyak digunakan untuk menyembuhkan, konseling dan hipnoterapi ya, kalau di awal-awal. Tapi sejalan dengan perkembangan di psikologi klinis modern saat ini, karena dia dipengaruhi oleh konsep psikologi positif, konsep psikologi sosial yang kemudian menjadi psikologi klinis makro, gitu. Itu akhirnya teknik-teknik terapi itu berkembang. Ya. Tidak hanya psikoterapi untuk individual, tapi psikoterapi secara klasikal untuk orang banyak langsung. Nah, ini setelah saya bicara gini sih harapan saya nanti ya semoga Anda menjadi semakin memiliki keinginan untuk menjadi seorang psikolog klinis. Kalaupun Anda tidak melanjutkan ke program magister menjadi seorang psikolog, tidak apa-apa. Ya, Anda tetap bisa menjadi lulus sebagai sarjana psikologi dengan bidang minat klinis. Ya. Dan karena tadi, seperti tadi saya bilang, dia juga berkembang, juga ada kaitannya dengan dalam lapangan pekerjaannya itu juga di bidang industri organisasi. Karena orang stres itu kan bisa di mana-mana kan. Ya, stres kerja. Gitu ya. Kalau dalam pendidikan, misalnya kaitannya kalau klinis itu masalah kejiwaannya dialami oleh para siswa, misalnya. Stres pada mahasiswa, stres pada siswa, misalnya. Stres pada kalau lingkungan industri IO ya, psikologi industri organisasi, stres pada karyawan atau pada buruh atau pada stres pada level manajer misalnya. Itu kan berarti psikologi klinis itu tidak hanya fokus pada penyembuhan saja gitu, dan itu hanya dalam konteksnya hanya di psikologi klinis saja, tapi dia sebenarnya bisa terkait lapangan kerjaannya tidak harus menjadi dokter atau menjadi psikolog klinis saja, tapi dia bisa bekerja di lingkungan industri juga dengan tetap menerapkan konsep-konsep psikologi klinis. Saya seperti itu. Kalau di psikologi perkembangan, dia juga bisa terkait dengan psikologi klinis, khususnya untuk anak-anak yang biasanya mengalami gangguan perkembangan, misalnya ABK, yang biasa disebut sebagai ABK. Itu juga teori-teori perkembangan, psikologi perkembangan bisa bergabung atau bisa berkorelasi dengan psikologi klinis. Psikologi sosial tadi sudah saya sebutkan, bahwa teknik-teknik terapi yang ada sekarang itu tidak fokus hanya pada penyembuhan individu, tapi juga pada bisa digunakan sebagai penyembuhan secara massal. Contohnya brain gym, psikodrama. Di Widya Mandala sendiri, WM, ya, di kampus kita ini, penerapan aplikasi psikologi klinisnya sendiri itu bisa berkaitan dengan keperawatan, kedokteran, farmasi, dan filsafat. Ya. Sehingga program yang digagas, ya, kerjasama antara fakultas psikologi, khususnya psikologi klinis ya, dengan keperawatan, dengan kedokteran, farmasi, dan filsafat, itu kerjasamanya diwadahi atau diberi nama dalam bentuk ISEP, Integrated Health Science Education. Karena ISEP ini membahas tentang, mempelajari tentang penyakit-penyakit, ya, tidak hanya secara medis saja dari segi kedokteran dan keperawatan saja, dan obat-obatannya juga dari segi farmasi, tapi juga dipandang secara psikologisnya, dari aspek psikologisnya termasuk psikoterapinya, bahkan spiritualitas
spiritualitas itu dari Fakultas Filsafat. Sehingga akhirnya diharapkan nanti Anda sebagai seorang sarjana psikologi, apalagi kalau Anda memilih bidang psikologi klinis, Anda itu terbiasa bekerja sama dengan banyak bidang ilmu yang lain, dengan orang-orang yang berlatar belakang bidang ilmu yang lain, dan juga bisa sebetulnya bekerja dimanapun, tidak harus di rumah sakit. Itu penekanannya di sini. Ini nanti masuk pada aktivitas ini nanti akan lebih, yang tadi saya contohkan di depan tadi itu hanya sekedar memberikan gambaran saja gitu ya, secara umum. Tapi kalau aktivitas yang secara ilmiah dari psikologi klinisnya sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang penting adalah bahwa diharapkan nanti setelah Anda belajar tentang psikologi klinis ini, Anda akan menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Psikologi KWMS yang memiliki clinical attitude. Sikap yang berkaitan dengan atau yang sesuai dengan etika seorang psikolog klinis. Jadi clinical attitude itu adalah sikap yang menggabungkan antara pengetahuan dan hasil riset, ya. Clinical attitude adalah sikap yang menggabungkan antara pengetahuan dengan antara pemikiran ya, pengetahuan, pemikiran dengan hasil penelitian yang terbaru gitu ya, mengenai perilaku manusia, dengan mengenai ya penelitian terkait dengan manusia dan aspek psikologisnya gitu, dengan menggunakan alat assessment yang tepat ya, untuk membantu seseorang di dalam menganalisa problem kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ini melahirkan konsep psikotes. Konsep psikotes itu sendiri itu sebenarnya awalnya lahirnya bukan dari konsep psikologi industri ya. Jadi istilah psikotes itu lahir dalam bidang psikologi klinis untuk digunakan untuk mengetahui gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi lama-lama kemudian istilah psikotes ini kemudian banyak digunakan justru di lingkungan psikologi industri untuk proses rekrutmen dan seleksi. Jadi psikotes itu sebagai bagian dari, kalau di sini namanya assessment ya, tes ya, adalah alat bantu yang digunakan oleh psikolog klinis. Untuk apa? Untuk memahami dan menolong orang lain. Jadi dalam memahami, menolong orang lain ketika seseorang memiliki masalah psikologis gitu ya, atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, itu seorang psikolog ini pasti harus punya wawasan yang baik ya, wawasan yang baik, kemudian juga harus tekun ya, update ya terhadap hasil-hasil riset, hasil penelitian terkait dengan penyakit psikologis manusia, terus punya keterampilan di dalam mengoperasikan alat-alat tes, ya, psikotes itu tadi, ya, supaya dia bisa menjadi seorang ahli psikologi klinis yang memang bermanfaat atau dapat membantu orang lain atau mengembangkan orang lain, orang yang membutuhkan. Kalau dulu sifatnya hanya mendiagnosa, ya kalau dokter itu kan lebih ke mendiagnosa. Kalau psikolog klinis harus lebih memahami keunikan atau perbedaan tiap individu. Ya, jadi harus lebih ideografik. Kalau dokter itu lebih ke nomotetik. Dokter itu disebut lebih ke nomotetik karena oh ini kamu kena penyakit ini, oh ini kamu kena penyakit ini. Jadi itu kan semacam labeling. Oh ini kamu kena sakit COVID.
Jadi harus diisolasi, nggak boleh ini. Itu kan berarti nomotetik, ya, menggeneralisasikan bahwa yang penyakit terkena COVID-19 ini ya pasti tidak baik semua. Sudah. Itu berarti digeneralisasikan nomotetik. Tapi kalau seorang sarjana psikologi klinis, dia harus bisa melihat perbedaan antara individunya. Meskipun gangguan psikologis yang dialami itu bisa saja sama, gitu ya, tetapi karena keunikan aspek faktor individu yang berbeda, maka bisa saja prosesnya berbeda. Ya. Kemudian pendekatan-pendekatan dalam psikologi klinis, ya, ini teori-teorinya. Yang pertama psikodinamika atau psikoanalisa, ya inilah yang pertama kali mengembangkan teori-teori yang mengembangkan psikologi klinis. Didirikan konsep atau pandangan psikodinamika ini diciptakan oleh Freud, Sigmund Freud. Kemudian nanti berkembang lagi ada teori-teori yang termasuk dalam behavioristik, teori-teori humanistik, teori-teori kognitif, gitu ya. Itu sampai yang terakhir sekarang teori-teori psikologi positif. Itu pendekatan dalam psikologi klinis yang makin lama makin berkembang hingga saat ini. Nah, ini nanti akan kita bahas juga satu persatu ke depan. Nah, sekarang yang materi hari ini penekanan saya adalah pada sejarah itu tadi, pada pengertian psikologi klinis itu secara umum seperti apa, gambaran aktivitas psikologi klinis itu seperti apa, ya, Anda sudah bisa melihat, gitu ya, mempelajari apa, gitu ya, dan kemudian sejarah dari psikologi klinis itu sendiri gimana, itu Anda sudah tahu. Ya. Oke, sampai di sini saya stop dulu share screen-nya. Ya. Recording-nya juga saya stop. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar sebelum kita akhiri. Ya, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan penjelasan saya tadi dari materi kita hari ini? Silakan. 5 menit saja sebelum kita akhiri. Silakan. Pak, mau nanya Pak. Oke. Kan biasanya orang-orang pada masyarakat pada umumnya kan kalau dibilang gangguan mental itu pasti dua kemungkinan, yaitu lagi stres atau gila. Nah, apa bedanya stres dengan gila gitu loh Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Florencia. Ya. Tadi kita banyak menggunakan istilah abnormalitas, gangguan jiwa, gitu ya. Nah, yang disebut stres itu sebenarnya termasuk di dalam problem psikologis, masalah psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang stres dibilang gangguan jiwa, wah ya mungkin parah. Kan tadi kan sudut pandang psikologi klinis dalam melihat manusia kan kalau masa dulu memang seperti dokter gitu ya, cenderung memberi label, menggeneralisasikan, oh kamu sakit ini, kamu sakit ini, masuk. Nah, kalau yang sekarang itu melihatnya lebih pada bahwa setiap orang itu punya potensi yang sama untuk mengalami masalah-masalah psikologis. Jadi istilah gangguan jiwanya sendiri sudah tidak terlalu ditekankan kecuali memang Anda benar-benar memiliki gangguan jiwa yang istilahnya berat. Depresi, schizofren itu orang gila ya. Kalau kita bilang yang orang-orang yang tertawa-tertawa sendiri, yang telanjang, itu schizofren. Itu gangguan jiwa. Kita biasanya menggunakan istilah gangguan jiwa. Tapi kalau hanya sekedar kamu itu sedih, stres, atau punya misalnya
punya kecemasan, gitu ya. Itu kita tidak menyebut orang itu mengalami gangguan jiwa, itu tidak. Karena bisa tersinggung ya. Tapi mereka lebih memiliki masalah-masalah kejiwaan. Kalau masalah kejiwaan itu kita semua bisa punya. Sehingga ya itu tadi fokusnya bukan hanya sekedar makanya tadi fokus psikologi klinisnya akhirnya tidak fokus lagi dalam hanya menyembuhkan orang yang gangguan jiwa gitu ya, tapi juga fokus pada pengembangan mental orang-orang yang tidak memiliki gangguan jiwa. Karena meskipun orang-orang itu tidak seperti kita ini tidak memiliki gangguan jiwa, tapi kita punya masalah psikologis setiap hari. Yang paling umum masalah psikologis yang pasti kita punya itu stres. Kita seringkali mengalami stres, misalnya saat mau ujian, kan? Saat misalnya kita dalam kondisi tertentu ya tidak punya uang, misalnya secara ekonomi, misalnya pada masa pandemi ini ekonomi kita menurun, ya. Itu termasuk masalah kejiwaan atau masalah psikologis. Jangan disebut sebagai gangguan jiwa. Jadi beda ya. Begitu Florencia. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain? Jelas semua sudah ya. Oke. Nanti saya harapkan Anda bisa baca-baca sendiri materinya. Buku-buku psikologi klinis juga banyak banget. Ya, kalau Anda pergi ke Gramedia ya meskipun sekarang yang penting tetap jaga jarak, ya tetap protokol kesehatannya digunakan. Tapi kalau Anda pergi ke Tokhamas, ke Gramedia, ke Gunung Agung gitu ya, Anda bisa baca-baca sendiri. Banyak sekarang buku-buku textbook psikologi klinis yang sudah di Indonesia. Gitu. Ya. Kalau semakin banyak Anda membaca tentang buku-buku psikologi klinis, saya rasa Anda pasti akan semakin suka. Oke, terima kasih. Demikian kuliah kita hari ini. Ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Saya ingatkan juga kalau yang belum presensi, jangan lupa presensi di Bella. Ya. Kemudian juga ada kuis di Bella.